Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat dan semangat. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan belajar materi matematika, yaitu tentang hubungan antar satuan waktu. Apa saja yang akan kita pelajari? Pertama, kita akan belajar membaca jam. Kemudian, alat ukur waktu. Kemudian, satuan waktu, menghitung lamanya waktu. Dan yang terakhir, kita akan belajar soal cerita tentang waktu. Sekarang, mari kita belajar membaca jam. Perhatikan jam berikut. Pada jam tersebut terdapat jarum yang lebih panjang berwarna merah dan jarum pendek berwarna biru. Jarum panjang merupakan jarum yang menunjukkan menit, sedangkan jarum pendek atau berwarna biru adalah jarum yang menunjukkan jam. Kemudian cara menulisnya adalah seperti berikut. Bagian belakang terdapat dua angka menunjukkan menit, sedangkan bagian depan juga terdapat dua angka menunjukkan jam. Kemudian cara bekerjanya, jarum jam atau jarum yang pendek setiap bergerak ke sebuah angka, maka angka tersebut menunjukkan jamnya. Kita lihat pada gambar, jarum pendeknya menunjukkan angka 1, maka bagian jamnya kita tulis 01. Jadi jamnya adalah jam 1. Kemudian misalkan bergerak lagi ke angka 2, maka tinggal kita tulis 02 atau kita baca jam 2. Kemudian misalkan bergerak ke angka 6, maka tinggal kita tulis 06 atau jam 6. Sekarang bagaimana aturannya untuk jarum yang lebih panjang atau jarum merah? Perhitungannya adalah dimulai dari angka 12. Setiap bergerak satu strip itu artinya lebih 1 menit. Kita lihat di sini ya. Misalkan bergerak satu strip saja, maka kita bagian menitnya kita tulis 01. Artinya jam 6 lebih 1 menit. Kemudian misalkan bergerak satu angka, maka lebihnya adalah 5 menit. Berarti tinggal kita kalikan 5 kali 1. Ya, berarti kita lihat jam 6 lebih 5 menit. Misalkan bergeraknya adalah 2 angka, berarti 5 kali 2, berarti jam 6 lebih 10 menit. Misalkan bergeraknya ternyata sampai ke angka 6, maka 6 dikali 5, berarti jam 6 lebih 30 menit. Bagaimana? Sudah paham ya cara membaca jam? Alhamdulillah. Tahukah kalian ada dua sistem yang biasa digunakan dalam menuliskan waktu atau jam? Sistem pertama adalah sistem 12 jam. Sistem 12 jam adalah jangka waktu 24 jam sehari yang dibagi menjadi dua waktu. Antara jam 12 malam sampai jam 12 siang biasa disebut antemeridium atau AM. Kemudian antara jam 12 siang sampai dengan 12 malam biasa disebut postmeridium atau PM. Misalkan kita menulis jam 5 pagi, maka kita tulis 5 AM. Kemudian jam 5 sore kita tulis 5 PM. Ya. Kemudian sistem kedua adalah sistem 24 jam. Yaitu standar waktu di mana hari dimulai dari tengah malam hingga tengah malam lagi dan dibagi menjadi 24 jam. Ini yang biasa dipakai di Indonesia. Misalkan kita menulis jam 1 siang, maka tidak kita tulis 01.00, tetapi kita tulis 13.00. Ya. Diperoleh dari 12 ditambah 1 jam. Misalkan jam 5 sore tidak kita tulis 05.00 tapi kita tulis 17.00. Diperoleh dari 12 ditambah 5 jam. Selanjutnya mari kita membaca jam berikut. Gambar pertama.
Ya, jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 3. Berarti pukul 3 atau pukul 15.00. Kemudian gambar kedua. Jarum panjang di angka 6, jarum pendek tepat di tengah-tengah antara 6 dan 7. Berarti ini belum sampai jam 7, berarti pukul 06. Karena jarum panjangnya di angka 6, berarti 5 kali 6 30, berarti jam 6 lebih 30 atau 18 lebih 30. Kemudian yang ketiga, jarum pendeknya di antara 10 dan 11, belum sampai ke angka 11, berarti masih jam 10. Kemudian jarum panjangnya di angka 9, berarti 9 kali 5 adalah 45, berarti jam 10 lebih 45 atau 22 lebih 45. Kemudian yang keempat, jarum pendeknya di angka 8 lebih sedikit, berarti masih jam 8. Kemudian jarum panjangnya di angka 4, berarti 4 kali 5, berarti 20. Berarti jam 8 lebih 20 atau jam 20 lebih 20. Selanjutnya jam 1 lebih 15 atau 13 lebih 15. Kemudian jam 5 lebih 10 atau 17 lebih 10. Selanjutnya jam 3 lebih 12 atau 15 lebih 12. Kemudian jam 11 lebih 47 atau 23 lebih 47. Alat apa sajakah yang bisa digunakan untuk mengukur waktu? Ya, yang pertama adalah jam pasir. Kemudian jam dinding. Selanjutnya arloji atau jam tangan, kemudian stopwatch, kemudian yang terakhir adalah jam digital, yaitu adalah alat ukur untuk mengukur waktu. Selanjutnya mari kita belajar satuan waktu. Yang pertama adalah detik, kemudian menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Ya, itu adalah satuan waktu. Sekarang kita belajar konversi satuan waktu. Ya, 1 jam itu berarti 60 menit, sedangkan 1 menit berarti 60 detik. Sehingga 1 jam itu sama artinya dengan 3600 detik, diperoleh dari 60 dikalikan 60. Sekarang kita lihat bersama-sama, misalkan 2 jam. Karena 1 jamnya 60 detik, maka kita peroleh 2 dikali 60. Hasilnya adalah 120 menit. 3 jam berarti 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. 4 jam berarti 240 menit. 5 jam berarti 300 menit. Kemudian 6 jam berarti 360 menit. 7 jam berarti 420 menit dan 8 jam berarti 480 menit dan seterusnya. Selanjutnya mari kita belajar mengkonversi jam ke menit. Soal pertama, 1 jam 20 menit akan kita jadikan ke menit. Bagaimana caranya? Karena ada 2 satuan yang berbeda, maka kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu, yaitu 1 jam dan 20 menit. Yang kita rubah adalah 1 jamnya. 1
1 jam kita rubah ke menit, kita bisa menggunakan bantuan tabel jam ke menit berikut, yaitu 60 menit. Setelah itu kita jumlahkan karena sudah sama satuannya ya, 60 ditambah 20. Hasilnya adalah 80 menit. Soal kedua, 3 jam 45 menit. Kita rubah ke menit. Sama caranya kita bagi menjadi 2, yaitu 3 jam dan 45 menit. Yang kita rubah adalah 3 jamnya. Berdasarkan tabel diperoleh 3 jam itu ternyata 180 menit. Berarti 180 kita jumlahkan dengan 45. Hasilnya adalah 225 menit. Soal ketiga, 5 jam 10 menit. Kita mau rubah ke menit. Kita bagi menjadi 2, yaitu 5 jam dan 10 menit. 5 jam itu ternyata adalah 300 menit. Berarti kita jumlahkan 300 ditambah 10 menit, hasilnya adalah 310 menit. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang bagaimana jika konversinya kita balik dari menit ke jam? Misalkan 120 menit akan kita rubah ke jam. Karena 1 jamnya adalah 60 menit, maka 120 kita bagi 60. Hasilnya adalah 2 jam. Kemudian 300 menit, berapa jam ya? Berarti 300 dibagi 60. Hasilnya adalah 5 jam. 420 menit, berarti 420 dibagi 60. Hasilnya adalah 7 jam. Misalkan yang selanjutnya adalah 90 menit. Ya, 90 menit itu tidak bisa langsung dibagi dengan 60. Pasti ada sisanya. Maka 90 menit itu bisa kita tulis 60 ditambah 30 menit. 60 menit itu bisa kita rubah menjadi 1 jam. Sekarang tinggal kita gabungkan, berarti 1 jam 30 menit. Selanjutnya 250 menit, kita mau rubah ke jam. Caranya bagaimana? Kita lihat pada tabel jam berikut. Pada tabel jam tersebut, angka yang mendekati dengan 250 adalah 240 menit. Maka 250 diperoleh dari 240 ditambah 10 menit. 240 menit berdasarkan tabel adalah 4 jam. Berarti tinggal kita gabung 4 jam 10 menit. Bagaimana, sudah paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita selesaikan pernyataan berikut. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul, ya, caranya kita bagi menjadi 2 tempat, yaitu jam dan menit dulu. Karena pernyataannya adalah 2 jam setelah, maka yang ditambahkan hanyalah bagian yang jam, yaitu pukul 8 ditambah 2, hasilnya adalah 10. Jadi jawabannya adalah pukul 10.00. Kemudian 45 menit setelah pukul 4:15. Ingat, bagian yang ditambahkan berarti adalah bagian menit. Berarti 15 ditambah 45, hasilnya adalah 60 menit. Nah, bagian menit ini tidak boleh sama atau lebih dari 60. Maka kita rubah 60 menit ini menjadi jam, yaitu 1 jam. Karena bagian tempatnya jam di depan, maka kita pindahkan. Berarti 4 ditambah 1, berarti 5. Untuk bagian menit, karena sudah dirubah tadi, maka menjadi 0. Berarti jawabannya adalah pukul 05.00. Kemudian 2 jam sebelum pukul 8:20 adalah pukul, ya, sebelum, berarti bagian jamnya kita kurangi. 08 dikurangi 02, hasilnya adalah 06. Bagian menitnya tidak ada pengurangan, berarti jawabannya adalah pukul 06:20 menit. Kemudian 50 menit sebelum pukul 05.20. Bagian yang kita kurangi berarti adalah bagian menit. 20 dikurangi dengan 50 ternyata tidak bisa. Maka pinjam depan bagian jamnya.
dipinjam tinggal 4 saja. Kemudian karena meminjamnya adalah dalam bentuk jam, maka jam kita rubah ke menit yaitu 60 menit. Berarti tinggal 60 ditambahkan dengan 20 hasilnya 80. Yang kita kurangkan adalah 80-nya dikurangi dengan 50. Hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya adalah pukul 4 lebih 30 menit. Sekarang mari kita belajar menghitung lamanya waktu suatu kejadian. Untuk mencari lamanya waktu kejadian, caranya adalah mengurangi waktu berhenti dengan awal mulai. Kita lihat contoh pertama. Waktu berhentinya adalah 06.45. Kita bagi menjadi 2 tempat seperti ini. Kemudian waktu mulainya adalah 05 lebih 30. Sekarang kita kurangkan bagian menit dengan menit, jam dengan jam. 45 dikurangi 30 hasilnya adalah 15. Kemudian 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1. Jadi waktu atau lamanya hujan turun adalah 1 jam 15 menit. Contoh kedua, waktu berhentinya adalah 09.55. Kemudian waktu mulainya 08.15. Berarti kita kurangkan 55 dikurangi 15 hasilnya adalah 40. Kemudian 09 dikurangi dengan 08 hasilnya adalah 01. Jadi waktunya adalah 1 jam 40 menit. Selanjutnya waktu berhentinya adalah 14 lebih 25. Kemudian waktu mulainya adalah 12 lebih 30. Berarti 25 tidak bisa dikurangi dengan 30, maka pinjam bagian jam. Hanya tinggal 13 jam. Karena peminjamannya dalam bentuk jam berarti menjadi 60 menit. 60 ditambah 25 hasilnya adalah 85. Kita kurangkan sekarang menjadi 55. Kemudian 13 dikurangi 12 hasilnya adalah 01. Jadi lamanya adalah 1 jam 55 menit. Alhamdulillah sudah paham ya. Sekarang mari kita belajar soal cerita. Soal pertama, Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 100 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Kita jawab. Berarti ini caranya hanya tinggal kita merubah 100 menit menjadi bentuk jam. 100 menit itu bisa kita tulis 60 ditambah 40 menit. 60 menit kita rubah menjadi jam yaitu menjadi 1 jam. Berarti sudah ketemu, tinggal kita gabungkan. Jawabannya adalah 1 jam 40 menit. Jadi waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah adalah 1 jam 40 menit. Soal cerita kedua, Edo ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit. Pertanyaannya, berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Ya, kita lihat dari pertanyaan tersebut yang ditanyakan perbedaan, berarti selisih atau yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit. Kita pisah menjadi 2 bagian jam dan menitnya. Menit kita kurangi menit, 55 dikurangi 30 hasilnya adalah 20 menit. Kemudian jam dikurangi jam, 1 dikurangi 1 hasilnya adalah 0 jam. Berarti yang kita tulis hanyalah yang menitnya saja. Jadi perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum adalah 20 menit. Soal cerita terakhir, Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 07.15 pagi dan berhenti pukul 09.10. Berapa lama hujan turun? Ya, ini mencari lama ya. Berarti jawabannya adalah lama sama dengan waktu berhenti dikurangi waktu mulai.
Berarti pukul 09.10 dikurangi 07.15. Kita bisa menjadi 2. Bagian menit kita kurangi dengan menit. Berarti 10 dikurangi 15 tidak bisa. Meminjam depannya tinggal 8. Kita rubah ke menit jadi 60 ditambah 10 berarti 70. Kemudian kita kurangi dengan 15, hasilnya adalah 55. Kemudian tinggal bagian jamnya kita kurangi, 8 dikurangi 7 hasilnya adalah 1. Jadi lama hujan turun adalah 1 jam 55 menit. Alhamdulillah pembelajaran untuk waktu kali ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.